sangat mulus, tidak ada tanda-tanda terserang bercak daun ya. Nah, ini batangnya sangat kokoh sekali para sahabat tani semua. Lihat para sahabat tani semua, tetap maksimal ya, tidak ada yang namanya rontok bunganya. Ini menjadi buah semua para sahabat tani semua, bahkan isinya double-double. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat tani semua dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga para sahabat tani semua tetap baik-baik saja ya, tetap sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam mencari rezeki, tentunya rezeki yang halal, manfaat, dan rezeki yang barokah ya para sahabat tani semua. Dan semoga kita terus tetap selalu diberikan kesemangatan di dalam kita beraktivitas, baik yang bertani ataupun yang belum bertani ya para sahabat tani semua. Oke, baik para sahabat tani semua dimanapun berada, berjumpa lagi ya bersama channel Bajar Organik, channel yang selalu berbagi ilmu tentang dunia pertanian yang ramah lingkungan, kemudian ringan biaya. Nah, langsung saja kita pada ke inti dari video ini ya, yaitu cara melakukan pemupukan pada saat sering terjadi hujan ataupun diguyur hujan setiap hari ya para sahabat tani semua. Jadi cara yang saya bagikan ini adalah cara yang paling efektif menurut saya. Karena apa? Cara ini sudah terbukti pada tanaman saya, tanaman cabai ya, dan semua tanaman saya. Saya di sini menanam cabai, ada timun, kemudian kacang panjang ya para sahabat tani semua. Jadi metode ini saya terapkan ke semua tanaman saya, yaitu cara melakukan pemupukan pada saat musim hujan ya, pada saat sering kali terjadi hujan. Biasanya kalau sering terjadi hujan ataupun diguyur hujan tanaman kita setiap hari, itu biasanya penyerapan unsur hara baik melalui daun dan juga melalui akar itu para sahabat tani semua atau kurang maksimal. Itu bisa disebabkan karena beberapa faktor ya para sahabat tani semua. Jadi faktor yang pertama yaitu pH, kondisi pH dari media tanam kita itu drop ya, sangat asam yang menyebabkan penyerapan unsur hara dari akar itu terganggu. Nah, itu salah satu faktor yang pertama ya, yaitu mengenai media tanam yang asam. Kemudian yang kedua yaitu disebabkan karena cahaya matahari itu kurang ya para sahabat tani semua. Biasanya kan kalau sering terjadi hujan itu, apalagi hujannya pada siang hari, itu biasanya matahari itu bisa-bisa seharian penuh tidak muncul ya para sahabat tani semua. Seperti pada saat ini sekitar jam setengah 12 siang, itu belum ada muncul matahari ya para sahabat tani semua, yang sehingga menyebabkan proses fotosintesis dari tanaman kita itu terganggu ya para sahabat tani semua. Nah, makanya dalam video kali ini channel Bajar Organik akan berbagi tip ataupun langkah-langkah cara melakukan pemupukan agar supaya bisa terserap maksimal oleh tanaman kita, dan juga tanaman kita tetap terus tumbuh subur, berproduksi secara maksimal ya para sahabat tani semua. Walaupun setiap hari diguyur hujan, itu tanaman kita tetap tidak ada masalah, baik itu mengenai serangan hama ataupun penyerapan nutrisi ya para sahabat tani semua. Nah, oke, langsung saja saya bagikan. Jadi langkahnya yang pertama yaitu agar supaya nutrisi yang kita berikan itu bisa terserap sempurna oleh tanaman kita, yaitu cara pemberiannya yaitu dengan cara dispray ya, disemprotkan ya para sahabat tani semua. Karena apa? Karena kalau kita memberikan nutrisi dengan cara disemprot, itu langsung mengenai pada stomata para sahabat tani semua, yang sehingganya itu langsung tertuju pada dapur dari tanaman kita. Karena daun ini adalah tempat memasak tanaman kita untuk mengolah nutrisi ya, yang sehingganya menjadi energi yang disalurkan ke seluruh bagian tanaman kita, diantaranya batang, daun, dan juga buahnya, yaitu dilakukan dengan cara disemprot ya para sahabat tani semua. Nah, kemudian untuk langkah yang berikutnya ataupun tip yang selanjutnya yaitu mengenai jenis pupuk apa yang pas diberikan ke tanaman kita pada saat musim hujan ataupun sering terjadi hujan, agar supaya bisa terserap dengan sempurna, kemudian tidak memberikan dampak yang negatif pada tanaman kita. Nah, itu ya untuk tip yang selanjutnya.
Nah, ini para sahabat tani semua, ini adalah contoh-contoh dari pupuk yang saya berikan ke tanaman saya pada saat sering terjadi hujan ataupun pada saat musim penghujan. Jadi ini adalah pupuk yang sangat aman digunakan ketika musim hujan ya para sahabat tani semua. Jadi di sini tipnya yaitu jangan menggunakan pupuk yang mengandung tinggi nitrogen ya para sahabat tani semua. Karena apa? Karena pada saat musim hujan seperti ini, kelembapan tinggi, pH cenderung ngedrop, itu kalau ditambah dengan kandungan nitrogen yang tinggi itu bisa menyebabkan pertumbuhan patogen dan juga jamur ya para sahabat tani semua, dan itu bisa membahayakan untuk tanaman kita. Nah, makanya di sini saya berikan contoh-contoh pupuk yang aman ya di musim hujan. Nah, contohnya seperti Jimmy Hantu ini ya para sahabat tani semua, dimana Jimmy Hantu ini tidak mengandung nitrogen yang tinggi ya para sahabat tani semua, karena kandungannya di sini hanyalah hormon ya para sahabat tani semua. Hormon ini adalah satu nutrisi yang sangat penting dibutuhkan untuk tanaman kita. Jadi agar supaya tanaman kita bisa lebih kebal dari serangan penyakit, kemudian bisa untuk membuat tanaman kita itu merangsang pembungaan dan juga merangsang akar, itu cukup menggunakan hormon Jimmy Hantu ini. Nah, para sahabat tani semua jangan terpatok pada mereknya ya. Sahabat tani bisa milih dengan jenis ataupun merek apa saja. Yang penting dia tidak mengandung tinggi nitrogen ya para sahabat tani semua. Nah, kemudian yang selanjutnya ini yang saya pakai yaitu pupuk cair ya dengan merek Dagang Permata ya para sahabat tani semua. Nah, ini kandungan dari pupuk cair ini itu tidak mengandung tinggi nitrogen. Jadi nitrogennya dia hanya 8,25%. Nah, itu sangat rendah sekali. Kemudian fosfornya 6,51, kalium 6,42, dan selanjutnya ya, ini banyak sekali kandungannya. Dan yang lebih mantap lagi, pupuk Permata ini mengandung asam amino dan juga zat pengatur tumbuh. Nah, para sahabat tani semua, jadi sudah banyak yang tahu ya tentunya ya manfaat dari asam amino itu apa dan juga zat pengatur tumbuh ini apa. Jadi asam amino ini adalah salah satu nutrisi yang bisa menggantikan nitrogen ya para sahabat tani semua. Itu salah satunya seperti itu, bisa mengganti nitrogen. Nah, salah satunya yaitu menggunakan asam amino. Nah, ini sangat aman sekali digunakan pada saat musim hujan ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, jadi ketika tanaman kita sudah mulai berbuah seperti ini, nah contohnya seperti tanaman cabai saya ini sudah mulai berbuah, sudah masuk masa generatif, itu tentunya kita memerlukan yang namanya pupuk buah ya, yang berfungsi untuk mengisi buah, kemudian mencegah kerontokan dan juga merangsang pertumbuhan bunga dan juga buah ya para sahabat tani semua. Di sini saya menggunakan merek Neo Kristalon ya para sahabat tani semua, dimana kandungannya itu untuk nitrogennya itu sangat rendah sekali, cuman sekitar 12%, fosfornya 12%, ini yang tinggi kaliumnya ya para sahabat tani semua. Nah, ini kaliumnya sampai 36%. Nah, ini sangat aman sekali digunakan ke tanaman kita pada saat musim hujan ya para sahabat tani semua. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pupuk yang aman digunakan ketika musim hujan ataupun seringkali terjadi hujan ya para sahabat tani semua. Nah, itu tadi ya para sahabat tani semua, dua tip cara memberikan nutrisi pada tanaman kita pada saat seringkali terjadi hujan ya. Jadi yang pertama, kita melakukan dengan cara dispray ke bagian daun, dan yang kedua, memilih jenis pupuk yang tidak mengandung tinggi nitrogen ya para sahabat tani semua. Nah, mudah-mudahan para sahabat tani semua kalau menggunakan cara tadi ataupun tip yang saya bagikan tadi, mudah-mudahan tanaman dari sahabat taniku semua aman dari serangan patogen jamur, dan juga tanaman tetap subur mendapatkan nutrisi yang tercukupi ya para sahabat tani semua. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini saya perlihatkan hasilnya ya, agar supaya sahabat tani semua yakin dengan cara yang saya berikan tadi itu memberikan hasil yang maksimal. Jadi yang pertama kita lihat dari batangnya ya. Nah, ini batangnya sangat kokoh sekali para sahabat tani semua. Bahkan besarnya ini melebihi dari jempol saya ya para sahabat tani semua. Ini terlihat dari batangnya tuh
sangat bersih, mulus, tidak ada tanda-tanda terserang jamur ya para sahabat tani semua. Nah, kemudian ke atas kita lihat dari buahnya ya, ataupun produksinya. Karena ini sudah masuk masa generatif tanaman saya, kita lihat buahnya. Lihat para sahabat tani semua, tetap maksimal ya, tidak ada yang namanya rontok bunganya. Ini menjadi buah semua para sahabat tani semua, bahkan isinya double-double. Nah, ini mengenai hasil dari buahnya ya para sahabat tani semua. Nah, dan buahnya pun dia sangat besar-besar. Nah, ini bahkan buahnya ini keras sekali nih. Nah, ini para sahabat tani semua, sama dengan jempol saya ya besarnya tuh. Nah, ini karena nutrisinya tercukupi para sahabat tani semua. Nah, ini kalau melihat dari segi buahnya ya, tetap optimal, tetap maksimal ya para sahabat tani semua. Nah, dan kemudian naik lagi ke atas, kita lihat dari tunas ya, ataupun daun yang di bagian atas nih para sahabat tani semua. Nah, ini daunnya bertunas, ini terus tumbuh ya para sahabat tani semua. Kemudian di bagian bawah sangat mulus, tidak ada tanda-tanda terserang bercak daun ya para sahabat tani semua. Nah, ini salah satu bukti dari tip yang saya bagikan tadi, yaitu hasilnya sangat maksimal sekali ya. Buahnya aman, batangnya kokoh, daunnya mulus, tidak ada serangan bercak daun ya para sahabat tani semua. Nah, itu tadi daun yang di atas, kemudian kita lihat daun yang di bawah nih para sahabat tani semua. Alhamdulillah ya, tidak ada serangan bercak daun. Biasanya di bagian daun bawah ini rawan terserang bercak daun ya, karena kelembapan dan juga serangan patogen jamur. Nah, ini alhamdulillah sangat mulus sekali ya para sahabat taniku semua. Nah, oke, demikian tadi ya para sahabat tani semua, tip yang saya bagikan, yaitu cara melakukan pemupukan ke tanaman kita pada saat sering terjadi hujan ataupun pada saat musim kemarau, agar supaya aman, kemudian nutrisi tetap terserap sempurna tanaman kita, yang sehingganya menghasilkan batang yang kokoh, buah yang lebat, buah yang padat, buah yang besar yang berisi, kemudian terbebas dari serangan patek dan juga jamur, yang sehingganya pertumbuhan dari tanaman kita, hasil yang kita dapatkan itu bisa maksimal ya para sahabat tani semua. Jadi semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk para sahabat taniku semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.